yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, GK Hope Family Jakarta, dan buat saudara-saudari yang menyaksikan dari rumah secara online, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena saat-saat yang terindah adalah di mana kita saat-saatnya masuk dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Lewat pujian dan penyembahan kita pada sore hari ini, kita imani, kita percaya, lewat pujian yang kita naikkan dengan iman kita, maka pujian-pujian ini akan menjadi kesaksian yang hidup bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pujian kami Tuhan. Kami naikkan pujian bagimu ya Allah, kami naikkan sembah bagimu ya Tuhan, karena Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Haleluya, 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 glory bagimu Tuhan. Kami memuji menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Glory bagimu ya kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu. Amin. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mulia namamu Tuhan, Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kuagungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu
layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu yang terbesar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada yang seperti Engkau ya Allah, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Allah, yang mempesona hidup kami, yang membawa kami terus ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berterus terang kepadamu ya Allah. Hanya Engkau Allah yang kami puji, yang kami sembah. Hanya Engkau yang ada di dalam hati kami Tuhan. Tanpa pimpinan-Mu kami tidak berarti ya Allah. Tanpa kuasa-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Semua oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, urapan Allah Roh Kudus terus turun di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus ada kesaksian-kesaksian yang indah, yang mempesona hati Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri salam buat kiri kanan saudara. Allah itu baik buat kita semua. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan.
Sedikit ada kesaksian dari saya. Puji nama Tuhan, berkat kasih dan anugerah Tuhan, dan berkat doa Bapak Gembala dan Ibu Gembala, serta saya yakin seluruh jemaat Tuhan GKI di tempat ini. Puji nama Tuhan, kalau yang tadinya saya harus cuci darah seminggu 2 kali, dan puji nama Tuhan, kemarin dokter menyarankan saya untuk 1 minggu sekali cuci darah. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Di depan dokter saya bilang, dokternya orang Bali. Ketika dokter itu bilang, Bapak sudah bisa 1 kali seminggu sekarang. Puji Tuhan, Dok. Tuhan memberkati, Pak. Langsung begitu, saudara. Saya kaget juga. Jadi begitu saya bilang, puji Tuhan, Dok. Dia bilang, Tuhan memberkati, Pak. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan kita selalu tetap percaya di dalam Tuhan. Kalau temanya dalam minggu ini bertindak dalam iman, kita semua harus bertindak dalam iman. Saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara, berjemaat bergereja di tempat ini. Dan saya mau juga buat saudara-saudara terus merasakan Tuhan yang memimpin saudara, Tuhan yang menjaga saudara. Bahkan dalam keadaan apapun, Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah tinggal diam. Kalau waktu kita bukannya waktu Tuhan, tapi waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini yang bersama-sama dengan iman. Saudara katakan, oleh bilur Yesus aku disembuhkan, oleh bilur Yesus aku dipulihkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku diberkati, ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Dalam nama Yesus ku diberkati. Haleluya, amin. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan. Haleluya, amin. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus bertolong. Oleh bilur Yesus ku disembuhkan, oleh bilur Yesus ku disembuhkan,
disembuhkan oleh bilur Yesus, ku disembuhkan oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami terus ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau kuasai kami Tuhan. Haleluya. Buat kami terus tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Iman kami terus berharap kepadamu ya Allah. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mendengar setiap kami ya Allah, yang menaikkan pujian dan sembah kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku ya Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat mensertai langkah kami. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku Tuhan, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi ini iman kami Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Biar musik saja yang menaikkan pujian ini. Kita berdoa pada Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami disertai oleh Engkau ya Tuhan. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu ya Allah. Biar jalan-jalan kami disertai, tiap langkah kami disertai oleh Engkau ya Allah. Engkau ada di dalam kami, dan kami di dalam-Mu Tuhan, sebagai bukti kebesaran-Mu ya Allah. Haleluya. Mari bersama kita angkat pujian ini dengan iman. Kita katakan haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu.
Yesus. Firman-Mu bukti Engkau selalu menyertai kami, Yesus. Karena firman-Mu lah yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Firman-Mu lah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Firman-Mu yang memberi kami kekuatan, keberanian untuk selalu melangkah bersama dengan Engkau, ya. Hanya firman-Mu ya Tuhan jadi dasar dalam setiap hidup kami, untuk selalu kami boleh ada di dalam anugerah-Mu, Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam dengar firman-Mu, Yesus. Firman yang berkuasa yang akan kami dengar, Tuhan. Biarlah berkati kami, Yesus. Berkati hati kami, pikiran kami dengan terang firman-Mu hari ini, Bapa. Baik kami yang menyaksikan juga ya ikut ibadah ini secara langsung, baik di rumah masing-masing. Tuhan, biar firman yang didengar menjadi firman yang sungguh-sungguh memulihkan keadaan hidup mereka, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Puji Tuhan. Kita masih belajar tentang hidup berjalan di dalam iman. Haleluya. Lalu saudara kalau masih ingat, kita belajar firman Tuhan, iman telah datang. Amin. Hari ini kita akan melangkah dengan bertindak dalam iman. Semoga minggu depan kita masih bersambung tentang iman, dan kita percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu buat gereja tempat ini. Yakobus 2 ayat 26. Kita akan baca sama-sama ayat ini. 1, 2, dan 3. Sebab seperti tubuh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab seperti tubuh katanya, tanpa roh mati, nggak ada gunanya. Orang mau tubuhnya didandani seindah, sebagus apapun, sementereng apapun, segagah apapun, nggak ada gunanya kalau nggak ada rohnya. Maka disebutnya mati. Dilanjut lagi oleh firman Tuhan, dibilang gini, demikian juga nih, sama katanya, iman itu kalau tanpa disertai perbuatan mati. Jadi saudara bisa bilang gini, saya nih orang yang beriman tapi gak pernah berbuat apa-apa, mati. Amin, amin. Saya orang Kristen, dengar firman udah puluhan tahun. Kalau soal bicara iman, saya ini orang beriman sampai hari ini belum tinggalkan Tuhan. Tapi bertindak gak? Enggak bertindak. Pernah berbuat gak? Enggak berbuat apa-apa. Pernah lakukan? Gak pernah lakukan. Firman Tuhan bilang apa? Mati. Jangan-jangan di antara kita ini cuma tampaknya aja kelihatan hidup, tapi coba lihat kanan kiri, pastikan teman kita masih hidup. Amin. Semua masih hidup? Saudara mau hidup? Serius ini, saudara mau hidup? Kita nggak urusan semua sekadar fisik loh. Fisik ini selesai. Amin. Aduh, sepanjang usia nanti saudara bertambah, tambah, lemah, merosot, kata Paulus. Tapi biar batin ini semakin meningkat gitu. Ini roh ini kalau nggak ada, nggak hidup. Nggak hidup. Saudara percuma kasih makan tubuhmu kalau nggak ada rohmu. Tuhan tuh nggak hidup. Tuh kayak hantu gentayangan. Kelihatannya hidup, pada nggak hidup, mati. Jadi iman, slide-nya, iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Amin. Jangan saudara bilang hari ini beriman, padahal nggak pernah berbuat apa-apa sepanjang minggu. Halo. Saudara bisa bilang saya beriman, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu enggak lagi. Minggu beriman, tapi enggak pernah buat apa-apa. Enggak pernah buat apa-apa. Iman dan perbuatan itu satu kesatuan. Amin. Jangan pernah dipisahkan. Berikutnya dikatakan lagi, waktu kita beriman, kita akan Amin. Sederhana ya, bisa memahami ya. Waktu kita beriman, maka kita harus dan sebaliknya katanya, waktu kita berbuat, waktu kita lakukan firman yang kita dengar, maka pasti kita berbuat itu karena apa? Iman kita.
Amin. Waktu saudara bilang saudara sembuh, saudara berbuat, lakukan dengan imanmu. Saudara sudah sembuh. Amin. Dokter bilang apapun, puji Tuhan. Walaupun cuma turun, belum dibilang tidak cuci darah loh. Baru cuma 1 kali cuci darah, itu udah bilang puji Tuhan. Kan harusnya, iman saya adalah bukan sekedar mau 1 kali, kayak 2 kali, 3 kali, mau besok ditambah lagi. Saya nggak pernah mau berkurang. Saya tetap percaya. Sekali saya udah dengar Yesus katakan sembuh, aku sembuh. Amin. Maka berbuatlah, melakukan apa yang kita percayai. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman, katanya, bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Diteguhkan lagi. Kamu lihat, iman itu harus bekerja sama dengan siapa? Dengan perbuatan kita. Sehingga oleh perbuatan itu iman saya dan saudara jadi sempurna. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak menuntut saya dan saudara untuk melakukan tindakan-tindakan yang besar. Makanya selalu Tuhan bilang yang penting setia aja sama yang kecil. Amin. Dia nggak pernah tuntut saudara besok. Ya kan kita udah belajar itu. Tahun ini kita bilang kita percaya kita harus naik dan semakin naik. Bukan harus gini, kita harus lakukan besar untuk jadi naik. Tuhan gak selalu bilang tindakanmu harus besar, enggak. Terkadang gini, yang Tuhan cuma inginkan kita taat saja. Taat saja. Sekalipun tindakan yang kita lakukan masih kecil. Tapi taat saja. Karena bagian yang besar kita percaya biarlah itu menjadi bagiannya Tuhan yang kerjakan. Amin. Kita mungkin kerjakan tindakan-tindakan yang kecil, datang beribadah, tekun berdoa bersama-sama, saling mengunjungi yang sakit, doakan mereka yang lemah, beri mereka nasihat, beri mereka kekuatan, penghiburan. Kita kecil-kecil aja, enggak masuk TV, enggak masuk infotainment, enggak viral di TikTok, enggak apa-apa, enggak kelihatan. Tapi kata Tuhan, kalaupun kita lakukan itu dengan setia, waktu kita kerjakan itu, kita percaya hal-hal besar Tuhan akan kerjakan. Amin. Amin. Tempat ini masih kecil, tapi kalau kita semua sepakat setia bersama-sama, jemaat kita sama-sama ini setia bersama-sama, bekerja sama-sama dengan iman kita semua, kita percaya Tuhan akan melakukan yang besar tadi. Amin. Sehingga dia buat jadi besar, tempatnya besar. Saya diteguhkan sama pastor kemarin, sama Bro Mohan, dia bilang. Terus saya bilang, saya tempatnya masih kecil. Dia bilang, kalau kamu mau punya jiwa besar, Tuhan mau titipkan sama kamu jiwa besar. Tapi kamu juga harus punya tempat yang besar. Oh ya, saya bilang, ya saat ini masih kecil. Saya bilang, no, jangan lihat sekarang, katanya. Ya, puji Tuhan. Saya diteguhkan sama dia. Kemarin saya didoakan, di wak-wak kepala saya. Dia ngomong, saya nggak tahu juga artinya apa bahasa Tamil. Tapi saya rasakan Tuhan bekerja buat gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Hanya Tuhan gini sekali lagi, Tuhan tetap mau bekerja sama dengan saya dan saudara. Sehingga melalui iman saya dan saudara, kita dapat menghasilkan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak bisa kerjakan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan, dan kita percaya Tuhan akan mampukan itu untuk kita lihat. Saudara, ada banyak masa depan kita yang belum bisa kita lihat, dan dunia terkadang kala hari-hari ini justru coba menafsirkannya dengan penuh ketakutan. Tapi yang luar biasa justru kita percaya itu. Betul apa betul? Percaya banget itu. Saking percayanya kita sebar ke semua grup. Mulai mencekam nih. Oh, katanya lagi mau kiamat, entar lagi semana-mana tuh pindah gunung. Apalagi sekarang virus kemana-mana. Oh, kita sebar. Terus kita percaya itu. Dunia beritahukan banyak ketakutan, resesi nanti di tahun-tahun ke depan. Tetapi kita kadang-kala nggak percaya. Tuhan sudah menyediakan sesungguhnya yang indah buat saya dan saudara. Amin, amin, amin. Kan dia bilang asal percaya saja. Amin. Kan gitu lagunya kan? Asal percaya saja.
Amin. Tuhan Yesus amin. Asal percaya saja, pasti selamat. Saudara, waktu kita melangkah dengan iman, maka penyediaan Tuhan terjadi pada kita. Melangkah, berbuat, Tuhan sediakan. Amin. Melangkah, berbuat, Tuhan sediakan. Saudara yang bekerja, bekerja saja. Saudara yang berusaha, usaha saja. Yang melayani, kita melayani saja. Penyediaan Tuhan yang sediakan. Tapi kalau sebaliknya, kalau saya dan saudara lebih sering melangkah dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, sehingga apa? Nggak pernah bisa melangkah. Orang takut, khawatir, bahkan percaya apa yang dunia katakan. Maka nggak heran, bertahun-tahun enggak pernah terima apapun dari Tuhan. Bukan Tuhan jahat, sekali lagi, bukan Tuhan tahan berkatnya, tapi karena kita enggak pernah melangkah untuk terima penyediaannya. Kita suka ragu, udahlah, sudahlah, begini-gini aja udah, cari aman aja lah, gak usah yang aneh-aneh. Dunia udah begini goncang-ganjing, beritanya udah begini-gini. Maka saya selalu ulang-ulang, saya bukan alergi untuk pelihara kesehatan, saya selalu memelihara kesehatan juga. Kadang tapi lebih percaya kita sama analisa dokter. Betul apa betul? Kalau dokter bilang jangan stop ya makan obat ya, oh kita percaya itu. Kalau saya stop, mati saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya dulu pernah ngalami itu masalahnya, terus saya buang. Urusan banget sampai mati. Saya nggak pernah takut mati, padahal saya udah kurus kering badan saya. Tapi sehat tuh sekarang, bertahun-tahun. Nggak pernah saya makan tuh ikutin obat dari dokter. Tapi saudara nggak usah ikut saya, kecuali saudara memang Tuhan bilang langkah imanmu harus seperti itu. Setiap orang kan punya kisahnya, amin. Tapi kadang-kadang Tuhan ajarkan kita kepada hal saudara, melangkah sajalah. Berbuat saja sesuai dengan iman percayamu. Kalau kamu percaya engkau diberkati seperti lagu tadi, ya udah, percayalah aku pasti berkati. Kalaupun lihat kompor kok nggak nyala-nyala ya pemburu nyalain, nggak ada bahan. Lihat beras kok makin sedikit ya, lihat semua penyediaan di rumah kok makin begini ya, lihat anak-anak, lihat semuanya keluarga kok makin sulit ya. Tapi Tuhan bilang bertindak, berbuat dengan iman percayamu. Penyediaan itu datang dari surga. Amin. Datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan enggak, aku nggak boleh diam. Ya udahlah, adanya ini saya makan. Ya udah, memang mungkin saya nggak bisa makan hari ini, nggak ada punya apa-apa. Ya udahlah, saya rohanikan aja lah. Puasa aja saya satu hari ini di dalam Tuhan. Saya telepon aja orang-orang, saya teguhkan orang-orang, saya doakan mereka yang sakit. Saya doakan sahabat-sahabat yang saya kenal. Saya tanya kabarnya gimana. Padahal saya sendiri kabarnya lagi nggak enak. Saudara mengalami itu gak? Saya pernah sering ngalamin gitu. Saya tanya kabar orang, saya telepon orang. Padahal sendiri kabar saya pun lagi nggak enak. Kondisinya lagi nggak enak. Tapi itu harus kita buat. Maka kata Tuhan, iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Amin. Walaupun kita harus menyadari, bertindak dalam iman pun sesungguhnya ada resikonya. Ada resikonya. Siapa bilang bertindak dengan iman tidak ada resikonya? Nanti kita akan lihat kisahnya. Ada resiko, ada resiko. Semua hidup ini ada resiko, betul gak? Amin. Saudara mau buat apapun setiap hari itu selalu ada resikonya. Melangkah keluar rumah ada resikonya. Tapi tetap resikonya beda waktu kita bertindaknya dalam iman. Ada risikonya, ada. Tapi di situ ada pembelaan Tuhan. Di situ ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Di situ ada pemeliharaan Tuhan luar biasa. Risikonya ada. Masa nggak ada risikonya? Kita akan lihat peristiwa ini. Ada peristiwa di mana Haman dikatakan akan menghabiskan seluruh orang Yahudi. Karena Haman sangat marah terhadap Mordekai. Yang orang Yahudi itu yang tidak mau menghormati dia. Ini kisah tentang Ratu Esther. Mordekai ini paman sekaligus bapak rohaninya Esther. Dan pada waktu itu Mordekai menyampaikan pesan yang kuat kepada Esther supaya Esther bisa bertindak
dengan iman untuk melakukan sesuatu. Dan Ester pun jawab pesan dari Mordekai karena Ester lihat ada resikonya. Kita baca ayatnya, kita perhatikan ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Ester? Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, kasih tahu kepada Mordekai, ini ada resikonya ini. Pesan Mordekai bolehlah, baik, tapi resikonya buat saya mati katanya. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan, nggak peduli siapapun dia, yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, lihat baik-baik, berani-berani yang menghadap raja. Mordekai suruh kasih pesan, hadap raja, kasih pesan ini. Ini udah ditulis, ada undang-undangnya, dan hanya berlaku satu undang-undang, kata Ester, yaitu hukuman mati. Amin. Kalau menghadap raja tanpa dipanggil, hukumannya apa? Mati. Resiko nggak nih? Resiko besar. Ini antara hidup dan mati. Ester waras nggak? Waras. Ini nggak mau mati kesiangan. Enak aja nih Mordekai. Mati nih. Urusannya mati. Ini bukan cuma sekedar gosip di sana, bukan cuma sekedar nanti lu katanya sih, katanya nggak sekadar katanya, udah diatur undang-undang. Menghadap raja tanpa dipanggil, mati. Jadi harus tunggu waktu untuk dipanggil. Ada waktunya tuh raja memanggil. Kalau nggak tunggu waktu raja, terus tiba-tiba kita dengan keinginan sendiri spontan ingin menghadap raja, apapun mungkin, maksudnya positif pun beritanya. Tapi lihat baik-baik, kata Ester, waktu raja sudah buat itu, maka hanya satu aturannya adalah mati. Undang-undang ini jadi persoalan besar buat Ester. Amin. Undang-undang ini jadi tekanan besar buat Ester. Jadi sesuatu yang menakutkan buat Ester. Kalau melangkah saya mati nih. Khawatir saya. Apa iya saya harus hidupnya sampai di sini aja? Masa iya sih saya mau layani Tuhan begini? Nggak ada tuh jawabannya. Jangan-jangan saya ikut Pak Haryanto melayani di gereja ini, lama-lama saya mati juga di sini, mati berdiri ini saya. Nggak ada tuh perubahan tuh. Yang ada persoalan terus, resikonya malah berat buat saya. Mati ini urusan ini. Khawatir, cemas. Dunia bilang, oh begini, gini. Iya ya, tuh kan. Aduh, ini urusannya mencemaskan. Mati ini urusannya. Terus kita disuruh beriman, melangkah. Padahal nggak lihat kondisi yang kami alami, yang realita yang kami alami sulit sekali. Saudara, saat tertentu waktu saudara alami persoalan yang berat dari Tuhan dan Tuhan izinkan itu terjadi. Mungkin kadang-kala itu bisa menimbulkan ketakutan kita, keraguan kita. Makanya orang Kristen suka bilang gini nih, saya sih percaya Pak Pendeta, tapi amin. Saya sih percaya, tapinya itu tuh yang kadang-kala tuh. Betul. Ya kan kita kan suka gitu ya. Iya sih Bu ya, saya kadang sih percaya loh Bu. Tapi pas besok lihat kenyataan itu dia tuh, tapi belum ada yang tuh lihat. Istri saya tuh anak-anak saya, tuh yang kami terima masih segini aja. Kita lanjut ayatnya. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Udah 1 bulan ini, raja belum pernah panggil. Terus tiba-tiba aku harus datang, mati nih urusannya. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, lihat baik-baik. Tadi saya kisahkan bahwa Haman ingin menyerang dan menghabiskan seluruh orang Yahudi. Ester pun orang Yahudi. Tapi Ester pikir dia kan ada di istana, aman lah. Gak ada resiko buat dia. Dibanding dia harus menghadap raja, itu resikonya besar. Maka Mordekai kasih pesan lagi, teguran yang keras buat Ester. Sampaikan kepada Ester, jangan kira ya, karena Ester ada di dalam istana, terus dia aman itu.
dilindungi dalam istana, mentang-mentang kita di luar pasti mati. Belum tentu, kata Esther. Jangan kira ya, kalau dia yang di dalam istana lebih luput dari ancaman dan bahaya dibanding kita yang ada di luar. Di ayat 14 dia bilang gini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Jadi waktu pun kamu, oke lah kamu gak buat apa-apa, tapi jangan pikir bahwa kita gak ditolong. Kita bisa ditolong, kamu belum tentu ditolong. Saya suka istilah katanya, berdiam diri saja. Kebanyakan orang percaya itu lebih senang diam di diri aja. Diam-diam baik udah di rumah, nggak mau buat apa-apa, nggak pernah lakukan firman, berdiam diri aja. Mending kalau berdiam diri saat teduh, ini enggak, berdiam diri. Kenapa nggak mau ibadah? Kenapa nggak mau datang persekutuan? Dalam, nantilah Bu, hati kami lagi nggak enak, kami lagi ada persoalan, aku lagi punya penyakit Bu, nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya ngapain? Berdiam diri, nggak pernah buat apa-apa. Mordekai sampaikan, jangan kira karena perkara ini Esther justru bisa beroleh kedudukan jadi ratu. Jangan-jangan katanya Mordekai, justru dengan peristiwa inilah kamu dapat kedudukan menjadi ratu. Di ayat berikutnya dikatakan apa? Siapa tahu katanya, mungkin justru saat inilah yang seperti peristiwa inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Oke. Sekarang aku dengar apa yang dikatakan Mordekai. Esther bilang apa? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Esther bilang apa? Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Ini sampai hari ini populer. Banyak gereja yang selalu kerjakan doa 3 hari. Disebutnya doa Esther. Baik waktu malam, baik waktu siang. Saya pernah ikut ambil berapa kali puasa seperti ini sama istri. Di malam kedua itu, untuk besok hari terakhir, mulai banyak bayang-bayang di pikiran. Kadang bukan soal makan, tapi hausnya minta ampun. Sehingga saya harus jujur. Di tempat ini saya bilang sama istri saya, haus banget. Kalau udah masuk hari kedua mau ke hari 3, hausnya minta ampun. Kan bukan berarti waktu saya bilang sama istri haus banget, kan berarti terus tiba-tiba batal lah udah puasa saya, kan enggak gitu kan. Tuhan kan gak sejahat saudara gitu kan. Kalau saudara batal tuh, Tuhan enggak lah. Kan saya cuma mengungkapkan memang ini kelemahan, kan saya punya kelemahan manusia, haus ya. Pasti haus, apalagi habis ngepel rumah. Haus, puasa ngepel rumah, haus lah. Kayak udah kebayang, nggak pernah minum es, pengen minum es. Dulu saya pikir orang puasa 3 hari nggak mati apa ya? Ternyata nggak mati tuh. Sejak itulah saya percaya memang puasa nggak akan pernah bikin orang mati. Saudara mau berpuasa? Saya bilang istri saya kan setiap hari harus minum obat. Tapi saya bilang kita harus komit. Kan udah komit, tiap Jumat puasa. Ajarkan kepada jemaat, jadi kita sama-sama lah, biar sama-sama berpuasa di hari Jumat. Nggak usah takut 1 hari nggak makan obat. Bukan berarti kita mati. Amin. Tapi kita lebih percaya sama siapa? Dok? Jangan sampai nggak makan obat ya. Ingat loh, taruhan kamu di sini nih. 1 hari nggak boleh nggak makan obat. Kalau sampai lupa obat, pulang ke rumah. Obat yang lupa. Padahal nggak percaya ada Tuhan yang menolong. Amin. Siapa di sini yang makan obat setiap hari selain istri saya? Latih diri kita amin. Terbuat secara imanmu. Engkau pasti menang. Tidak akan mati. Kita lanjut kisahnya. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Saya bilang, kumpulkan mereka berpuasa. Udahlah, saya akan menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Yang aku lawan nih undang-undang nih, resikonya besar. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, kata Esther. Akhirnya Esther yakin, udahlah kalau aku mati, matilah aku.
Esther bukan hanya sekedar mempertimbangkan baik-baik pesan dari Mordekai. Dia sangat mempertimbangkan baik-baik. Tapi yang luar biasa, Esther bukan hanya sekedar mempertimbangkan. Akhirnya cuma diem baik aja. Enggak. Akhirnya Esther harus ambil keputusan. Karena Esther tahu rencana musuh atas bangsa mereka. Dan Esther bilang, ya, kalaupun mungkin aku takut mati menghadap raja, belum tentu juga aku hidup nanti kalau Haman datang. Toh risikonya ada sama-sama. Coba aku lawan yang risiko ini. Dan aku tahu memang ini yang lebih bukti bahwa aku pasti mati. Tapi mungkin matinya mungkin buat dia terhormatlah karena memang dia dapat pesan yang kuat. Saya mau beritahukan kepada saudara-saudara bahwa ada banyak orang percaya yang hidupnya kadangkala seperti itu tuh. Sering ragu, sering bimbang dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita diam diri aja, nggak mau melangkah dengan iman. Dan tanpa kita sadari nih, perhatikan baik-baik. Tanpa kita sadari nih, kan nggak menyadari. Ternyata kita sedang membiarkan rencana musuh itu yang justru terjadi atas hidup kita. Rencana musuh itu terjadi atas anak-anak kita. Tapi kita cuma diam aja. Terus padahal firman udah bilang, pendeta udah bilang, anak-anak itu bawa ke rumah Tuhan. Anak-anak itu diberitakan firman Tuhan. Ajarkan mereka, bukan sekedar mengecap pendidikan di luar sana. Karena masa depan mereka bukan di sana. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tapi kadang-kala gini, kita sebagai orang tua, udahlah, nantilah. Nanti ada waktunya kok. Nantilah. Kalau mereka juga udah lansia kayak kami, gak bisa buat apa-apa. Betul. Kan kita gitu ya. Karena kalau kita takut untuk marahin anak, untuk mereka dengar firman, untuk mereka melangkah dekat dengan Tuhan. Padahal kita tahu mereka lebih berbahaya kalau di luar dibanding di dalam hadirat Tuhan. Betul. Tapi kita lebih cemas gitu. Kalau mereka gak punya masa depan di dunia sana. Padahal sesungguhnya masa depan mereka udah diatur sama Tuhan. Tapi kan buktinya ya di sana yang kita lihat lebih persis. Tuh dia tuh kan pendidikan dia udah apa? Tuh anak saya pintar tuh pintar banget anak saya. Jangan sampai dia nggak ada di sana. Dia pintar, sayang. Tapi saksi kalau kita ditanya, ibu percaya nggak? Kalau anak ibu pintar tuh karena siapa? Ya karena Tuhan sih. Saya percaya. Terus kenapa nggak dibawa ke rumah Tuhan? Nantilah. Nanti dia jadi berkat sama Tuhan. Kalau nanti jadi tanpa sadar, saya ulang lagi nih. Saya inginkan jemaat Tuhan di tempat ini terlindungi dengan firman Tuhan. Amin. Tanpa sadar, kita sedang membiarkan musuh itu menyerang keluarga kita. Tanpa kita sadari. Kita nggak mau bertindak melangkah dengan iman. Kita nggak mau bawa mereka mendekat dengan Tuhan. Kita nggak mau ajarkan mereka firman Tuhan. Tapi firman Tuhan justru jauh dari mereka. Pikiran anak-anak kita sekarang, pikirannya selalu dipengaruhi sama kekuatan musuh ini. Minggu lalu saya udah bilang, ada di TikTok lah rame. Kan generasi ini kata generasi apa dibilang? Generasi alpha ya, generasi yang strawberry, rapuh banget. Generasi yang mudah sekali hancur. Tampak kelihatan aja bagus, tapi di dalamnya keropos. Nah itu yang sedang dibangun. Saudara perhatikan baik-baik. Itu yang dunia bangun. Tapi Yesus gak pernah bangun generasi yang rapuh. Dia mau bangun generasi-generasi yang kuat. Dan semakin kuat dari generasi sebelumnya. Amin. Tapi bagaimana mereka bisa jadi kuat, lebih kuat dari generasi sebelumnya, kalau kita nggak pernah bawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan? Kelak mereka betul-betul jadi generasi yang paling rapuh, yang mudah hancur. Gereja ini pun tidak boleh berdiam diri saja. Amin. Kita nggak boleh berdiam diri saja. Kita harus melangkah bersama-sama untuk melakukan sesuatu buat nama Tuhan.
Minimal di kota Jakarta ini, gereja Hope di Jakarta jadi saksi yang besar. Kita tuai banyak jiwa. Generasi-generasi yang akan datang, kita rebut mereka, bawa mereka ke rumah Tuhan. Bawa mereka ke rumah Tuhan. Enggak persoalan. Saya makanya bilang sama Bu Meli kemarin, saya bilang juga sama Sipi, bukan persoalan saya harus mereka kumpulkan mereka di gereja ini. Dah, kita datangi mereka, layani mereka. Nanti mau salah mereka nanti hari Minggu balik ke gerejanya, itu urusan mereka. Urusan kita cuma bawa mereka ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga masa depan mereka, masa depan yang dipakai dan diberkati Tuhan. Amin. Ketika Ester bertindak dengan iman, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Ketika Ester bertindak dengan dalam iman, ada yang terjadi yaitu dahsyat. Ester 5 ayat 1 sampai 3. Mari kita perhatikan baik-baik ayat. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Pada hari yang keberapa? Setelah Amin. Amin. Pada hari yang setelah Ester doa lalu berdirilah ia. Lihat baik-baik nih. Yang dibawa Ester sekarang bukan ketakutan, bukan kegelisahan, bukan kebimbangan, bukan sok-soknya dia, bukan. Yang dibawa Tuhan Ester, yang dia mau bawa menghadap raja adalah hadirat Tuhan. Amin. Saya waktu baca ulang-ulang nih, apa yang Ester bawa ya, sehingga begitu kuat. Ternyata hadirat Tuhan tuh ikuti Ester. Sehingga waktu dia datang, ketika raja lihat Ester, lihat tuh hadirat Tuhan tuh. Amin. 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 Belum Ester nyampe, raja cuma lihat Ester, hadirat Tuhan udah dialami oleh raja. Amin. Amin. Begitu kuat. Amin. Amin. Makanya Pak Yopi pernah saksikan sama saya. Betul Pak, saya berapa kali loh kalau masih ada di sini, beda loh buat saya. Apalah gereja semua pasti diberkati. Tapi di sini saya alami ada kekuasaan yang hadirat yang luar biasa kuat. Amin. Hadirat yang luar biasa kuat. Itu yang dialami oleh raja. Ester belum bicara apapun, raja sudah lihat Ester. Amin. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran. Perhatikan ayat ini. Apa dibilang? Berkenanlah raja kepadanya. Amin. Ester udah bicara nggak? Ester udah bicara belum? Weh. Makanya kalau baca firman tuh lihat tuh, hidup loh firman Tuhan loh. Amin. Ester belum ngomong apa-apa, belum menyampaikan maksudnya. Tapi waktu raja lihat, berkenanlah raja. Sehingga raja apa? Ulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Itu pertanda Ester gak jadi mati tuh. Berkenan raja terhadap Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saya suka ayat selanjutnya. Ayo kita baca sama-sama. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun aku. Haleluya. Haleluya. Ester belum ngomong. Raja mau ngasih apa? Setengah kerajaan. Amin. Amin. Saudara belum ngomong. Tapi kalau kita taat setia aja, tindakan kecil, doa, ya Tuhan ya coba saya belajar sekali seminggu lah buat puasa. Udahlah, saya percaya pasti Tuhan tolong. Kita belum ngomong, minta apapun Tuhan sediakan. Amin. Setengah kerajaan dia bilang, kamu minta apa saya akan kasih di setengah kerajaan. Belum bicara Ester. Lihat betapa kuatnya hadirat Tuhan. Amin. Betapa kuatnya hadirat Tuhan. Ester yang bawanya apa? Dia nggak bawa apapun. Dia cuma bawa hadirat Tuhan untuk menghadap raja. Karena dia sudah ada di dalam hadirat Tuhan selama 3 hari berdoa dan berpuasa. Amin. Bertindaklah dengan iman. Bertindaklah dalam iman. Amin. Jemaat Tuhan, bertindaklah dalam iman hari-hari. Engkau akan lihat apa yang Tuhan sediakan. Lakukan, lakukan, lakukan.
Bertindak dengan iman itu adalah sekarang. Slide berikutnya. Dan bukanlah jangan dikit-dikit nantilah Pak Pendeta ya. Anak-anak saya nantilah Pak Pendeta ya. Terus ibu, aduh nantilah Pak Pendeta. Bapak, nantilah ya. Nanti kapan? Nanti sampai dipanggil rahmat Tuhan gitu. Nanti kapan? Kapan kita mau datang serahkan hidup ini sama Tuhan? Kapan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Jangan tunggu nanti. Kalau saudara jemaat Tuhan, walaupun usianya udah lanjut sekalipun, saya selalu ulang-ulang. Kalau Tuhan masih kita kasih kesehatan buat kita, berarti ada tugas yang harus saya dan saudara kerjakan. Dan jangan tunggu nanti. Kerjakan aja sekarang. Ada bertindak dengan iman itu bukan bicara nanti, tapi bicara sekarang. Jangan tunggu besok. Sekarang. Saya mau belajar bertindak. Apapun tindakan saya, walaupun kecil, nyaris nggak terlihat, nggak apa-apa. Asal tindakan saya itu diperkenan oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati aku. Saudara, firman Tuhan itu bukan sekedar untuk dipertimbangkan, tapi nggak pernah dilakukan. Tapi firman Tuhan itu adalah untuk dilakukan dan ditaati. Namun banyak anak Tuhan, waktu selesai dengan firman, kita hanya terus menerus mempertimbangkan. Iya sih ya, firman Tuhan sih bilang gitu. Tapi apa iya ya? Iya sih, dia bilang jangan khawatir, burung di udara aja dia pelihara. Kan itu firman Tuhan. Saya, siapa yang pelihara? Haleluya. Dipertimbangkan, dipikir-pikirin terus, tapi nggak pernah melangkah. Berhenti hanya sampai di situ, diam diri terus, menunggu mujizat Tuhan. Padahal Tuhan bilang melangkah saja. Waktu kamu melangkah ada mujizat Tuhan. Waktu kamu melangkah, belum kamu buat apa-apa. Setengah kerajaan aku mau kasih kok. Kenapa kamu nggak melangkah? Amin. Ada hal-hal yang membuat saya dan saudara tidak mau bertindak dengan iman. Yang pertama adalah suka menunda-nunda. Seringkali kita menunda-nunda. Kita pikir nantilah dengan waktunya Tuhan. Padahal Tuhan bilang waktuku tuh sekarang, bukan nanti. Jangan pakai ayat indah pada waktunya. Itu nggak bicara saudara mau melangkah dengan iman. Indah pada waktunya. Enggak. Mujizat pertolongan jawaban Tuhan itu indah pada waktunya. Waktu Tuhan itu sekarang. Jangan suka menunda-nunda. Yang kedua ini, yang sering kali kita sulit untuk bertindak dengan iman. Kita sering kali mengkhawatirkan dan memikirkan apa yang tidak ada pada diri kita. Itu yang terus kita pikirin. Lagi gak punya uang nih Pak. Iya nih kami lagi, ekonomi kami udah sekian tahun sulit ini. Itu yang terus diulang-ulang, dipikirkan, diungkapkan. Padahal gak usah saudara pikirkan, gak usah saudara bicarakan. Tuhan udah tahu kamu lagi sulit, kamu susah mau dia tahu. Miskin dia tahu kamu miskin. Amin. Yes, dia udah tahu. Kamu lagi jantungnya gak bagus, paru-parunya gak bagus, lagi cuci darah, dia udah tahu. Gak usah terlalu dipikirin. Tapi kadang-kadang kita pikirin nih, saya nanti gimana saya mau melayani? Kan saya begini, saya punya banyak kelemahan. Jalan aja saya susah loh Pak. Iya, tapi kan masih bisa jalan. Amin. Tapi itu yang kita pikirin terus. Jika itu membuat kita gak mau bertindak. Seharusnya kan kita justru bertindak dengan apa yang ada di dalam diri saya dan saudara yang sekarang. Apa yang saudara miliki hari ini? Amin. Apa yang saudara punya hari ini? Bertindaklah dengan apa yang saudara punya hari ini. Amin. Tuhan, aku belum punya kesempatan punya hasil yang besar. Hasilku kecil, tapi aku akan persembahkan buat Tuhan. Bertindak dengan iman, Tuhan berkati. Amin. Nanti kita akan lihat. Saya kadang yang terakhir ini sebenarnya saya nggak mau keluarkan. Entah kenapa Tuhan tuntun bicara tentang iman. Salah satu pelajaran itu ternyata harus dilakukan agar saya dan saudara alami kemenangan. Saudara, waktu Daud hadapi Goliat, Daud tidak bertindak dengan apa yang tidak ada padanya. Betul ya? Betul.
Daud gak pulang terus bilang, waduh saya harus pakai baju nih, baju harusnya baju perang, saya harus pakai senjata warang nih, gak punya nih. Tapi yang ada pada Daud apa? Getah. Cuma itu yang dia punya. Betul-betul. Yang dia punya apa? Bajunya baju biasa, enggak baju perang untuk siap hadapi musuh, enggak punya peralatan apa-apa. Tapi yang ada itu, kata Daud, tapi dengan yang ada ini, ada di dalam nama Yesus aku percaya kau kalah. Daud menang dengan apa yang dia ada. Tapi kita masih terus-menerus mengkhawatirkan apa yang nggak ada di kita. Saudara ingat kisah janda di Sarfat? Coba tampilkan gambarnya. Waktu Nabi Elia datang ke rumah janda itu, Nabi Elia minta sepotong roti pada janda itu. Kita akan belajar ini ya, sebelum nanti masuk dalam poin yang terakhir. Ingat, lihat baik-baik. Nabi Elia minta sepotong roti pada siapa? Janda itu. Janda itu bilang apa? Gak ada lagi persediaan roti sepotong, sedikit pun. Udah gak ada persediaan. Yang ada, kata janda itu apa? Segenggam tepung dan sedikit. Saya mau tanya saudara, kalau saya tanya, pendeta tanya, jemaat menjawab. Saya mau tanya, yang bilang roti ada, coba angkat tangan. Yang bilang roti ada, coba angkat tangan. Menurut saudara rotinya ada nggak? Saya bilang angkat tangan, nggak ada yang satu pun angkat tangan. Yang bilang rotinya nggak ada. Saudara lebih percaya ada roti apa nggak ada roti? Hah? Oh iyalah, orang Nabi Elia bertanya sama jandanya, saya nyuruh nggak ada. Yang ada cuma segenggam tepung dan sedikit. Yang ada cuma segenggam tepung dan sedikit. Tapi Elia bilang enggak, aku mau roti. Elia itu bukan sembarangan bicara, nabi besar. Jadi waktu Elia katakan aku mau roti, kan Elia udah lihat ada roti. Tapi yang kita lihat apa? Segenggam tepung dan sedikit mie. Amin. Waktu Tuhan bilang kamu udah sembuh, tapi yang kita lihat apa? Hasil lab. Amin. Amin. Betul nggak? Tapi hasil labnya, loh mana sih? Kemarin doanya loh Bu Meli bilang sembuh loh, declare loh sembuh. Loh kok beda? Amin. Tapi kan udah dibilang amin. Terus dia bilang kamu nanti ini akan melimpah nih berkatnya. Tapi masih naik motor ini. Proyek yang dikerjakan kecil-kecil aja nih. Mana besarnya? Pak Pendeta mulai dongeng terus ini. Kita katanya diajak mau lebih tinggi, lebih besar. Banyak cerita ini rupanya nih. Kita ragu. Karena yang kita lihat itu. Mana masih gini nih. Yang ada kadang-kala pusing untuk ngatur keuangan di rumah biar semua cukup. Terus coba bikin pinjaman. Padahal Tuhan gak suruh kita pinjaman, cuma bilang mana yang kamu punya tadi? Aku mau roti yang dari kamu. Waktu Elia bilang itu, Elia tahu bahwa ada roti. Waktu Tuhan beritahukan kepada saudara-saudara ada jalan keluar, tetapi kita belum lihat ada jalannya. Tapi Tuhan udah bilang ada jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa. Amin. Seberat apapun yang kamu alami hari ini biasa. Dan selalu ada jalan keluarnya. Amin. Tapi kita nggak pernah bisa lihat jalan karena kita karena kita nggak mau lakukan. Akhirnya kalau kita bergerak melangkah, oh ya ini tuh jalan keluarnya. Tapi kalau kita cuma berdiam diri aja meratapi nasib ini, ya nggak pernah ketemu jalan keluarnya. Tapi kalau kita bertindak melangkah aja dengan iman percaya, pasti aku menang, pasti aku ketemu jalan keluar. Nggak mungkin setiap persoalan nggak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Aku gak mau mundur karena persoalan ini. Aku mau maju sama Tuhan. Yakin aku nanti ada jalan keluar. Maka kau akan lihat jalan keluar. Karena dia sudah bilang ada jalan amin. Sederhana ya. Tapi kenapa kita susah ya lakukan firman? Sama seperti saya kadang-kadang.
suka ragu gitu. Tuhan bilang kan, Haryanto kan ada firman dikatakan ini kok kamu ragu. Langkah aja. Kan aku waktu bilang ini firmanku ya dan amin. Nggak mungkin aku batalkan. Setiap persoalanmu pasti ada jalan keluar kok. Sudah titik. Jadi walaupun persoalannya masih berat berbulan-bulan, tapi yakinlah, terus aja melangkah, melayani aja, beribadah aja, datang sama aku, bangun hadirat Tuhan. Kalau kamu perlu berdoa puasa, doa puasa. Udah yakin ada jalan keluar. Selesai. Amin. Kapan waktunya biar urusan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Orang dia dijamin ada jalan keluar kok. Terus saya harus ulang tuh. Waktu Tuhan katakan ada berkat, tapi kita belum lihat berkatnya. Harusnya kita percaya ada berkat. Janda itu hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Saya kembali lagi. Tetapi Elia lihat ada rotinya. Karena Elia tahu bahwa tepung dan minyak itu cuma proses yang membuat roti ada. Amin. Amin. Tepung dan minyak yang sedikit itu hanya proses yang membuat nanti akhirnya roti ada. Apa yang bisa membuat berkat dalam hidup saya dan saudara? Karena Tuhan lihat ada iman di dalam hidup kita, sehingga kita diberkati. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Cekek cekret jebrer. Tapi nggak punya iman, jadi nggak jadi apa-apa. Cuma sekedarlah lagu. Tapi kalau saudara, ya aku diberkati, melangkah aja, bangun pagi, puji Tuhan, masih keadaan seperti ini. Tapi aku percaya Tuhan kan bilang aku diberkati. Amin. Terus aja. Mungkin nanti orang sekitar kita yang stres lihat kita. Stres kali aku lihat kau senang terus, happy terus, bahagia terus, tenang-tenang pula lagi. Padahal kau udah lihat ini keadaan mencekam. Karena kita percaya ada Tuhan yang memberkati. Slide terakhir, boleh ditampilkan tim media. Saudara pernah bergaul dengan pasta gigi ini? Siapa yang di sini pernah? Angkat tangan. Wih, Pak Yusak doang yang malu. Bu Yulia ya. Berarti ketahuan usia kita ya. Udah jarang nih kelihatan di warung-warung ya. Ini pasta gigi paling lama. Saya diteguhkan nama ini sama Tuhan. Saya selalu bilang saya nggak pernah mau nyampaikan hal-hal yang akhirnya arahnya ke situ. Tapi Tuhan bilang sampaikan. Ini bicara tentang bertindak dalam iman. Saudara mau diberkati? Mau dengar kisah ini? Saudara siap nggak mau diberkati? Tapi harus lakukan loh. Amin. Saudara mau diberkati? Saya nggak ngancam loh, kan bukan saya yang berkati saudara. Tapi itu Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau saudara mau berkati, nanti lakukan apa yang kisah ini. Saudara, William Golget, seorang pengusaha sabun dari Amerika. Di dalam perjalanan usahanya, jadi dia udah generasi yang berikutnya dari usaha orang tuanya. Ada banyak kegagalan yang mereka alami. Tapi William Golget coba lagi, ramu lagi, coba buat lagi dengan ramuan yang baru. Dia coba pasarkan lagi. Dan yang luar biasa, William Golget bukan hanya sekedar mengerjakan secara fisik jasmani, tapi William Golget dia bangun hidupnya secara rohani kepada Tuhan. Dia datang ke hadirat Tuhan. Dia belajar taat melakukan firman Tuhan. Perlahan-lahan usahanya kembali berkembang. Salah satu kebenaran firman Tuhan yang William Golget lakukan dan memberikan pelajaran buat kita hari ini adalah apa yang menjadi milik Tuhan. Dari sejak awal William Golget merintis kembali usaha itu dengan modal yang tinggal sedikit tadi, mungkin segenggam tepung, sedikit minyak. Tinggal itu dari sebuah kekusutan yang terjadi di tengah usaha dari orang tuanya. Hanya punya ini modal segini, tapi dia mau bangun kembali usaha ini. Dia datang sama Tuhan. Dia bilang, tapi saya berlatih. Mulai hari ini, dari yang sedikit ini, hasil yang sedikit ini, modal yang sedikit ini, yang 10% aku kembalikan jadi milik Tuhan. Dan itu terus menerus dikerjakan oleh William Golget. Dia jadikan ini sebuah prinsip firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya sebenarnya sebagai gembala
sangat malas untuk sampaikan ini. Karena terkesan kadang-kala gereja kayak minta perpuluhan. Dan di luar sana nih, kadang-kala kita lebih percaya dengan berita di luar sana. Karena banyak perdebatan tentang perpuluhan. Tapi sekarang Tuhan bilang gak perlu kamu harus khawatir dan takut untuk melangkah. Sampaikan saja, itu urusan saya dengan mereka. Karena yang punya berkat itu bukan pendeta dan gembala. Yang memberkati kita adalah Yesus. Karena banyak orang percaya sampai hari ini ribut tentang persepuluhan. Namun saya sama istri minimal tadi kemarin saya doa puasa saya Tuhan minimal saya sama istri sampai hari ini kami mau setia. Saya sudah itu lakukan. Lakukan saja tindakanmu yang kecil itu. Engkau akan tetap aku sediakan dengan berkat besar. Persoalan perpuluhan bukan tentang buat gereja atau buat siapapun. Tapi ini adalah persoalan tentang diri kita sendiri kepada Tuhan. Sampai akhirnya, lihat kisah ini. William Golgate dibawa oleh Tuhan untuk punya perusahaan yang besar. Waktu dia melangkah dengan iman. Tuhan bilang, di waktunya kau punya perusahaan besar. Tuhan berkenan. Amin. Karena kesetiaan yang dilakukan oleh William Golgate. Perhatikan lagi kisah ini. Waktu perusahaannya jadi besar, William Golgate berasa bahwa 10%, lihat baik-baik, kan udah besar nih, udah kaya raya dia. Yang tadi bilang, saya gak pernah lalai lakukan prinsip yang dari awal. Sekian hasil, sekian milik Tuhan. Sekian hasil, sekian milik Tuhan. Bertambah milik Tuhan. Tapi ternyata waktu dia dalam perjalanan lihat usaha sangat sudah besar. Dia sudah sangat diberkati. Maka dia bilang, oh sekarang saya mau balik. Karena buat saya 10% itu sudah cukup untuk membiayai perjalanan hidup saya. Karena 10% itu sekarang besar. Amin. Amin. Dulunya kecil, cuma segenggam tepung, sedikit minyak. Sekarang bukan sekedar 1 roti, 2 roti, mungkin pabrik roti sudah dia punya. Amin. Amin. Cabang di mana-mana. Hasilnya punya banyak kendaraan sekarang. Punya aset yang besar sekarang. Buat dia sudahlah, udah cukup aku. Apa yang aku perlukan lagi? Sekarang aku balik. 10% buat saya hasil dari usaha yang sudah cukup untuk mencukupi perjalanan hidup saya dengan keluarga. Sisanya saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Maka selalu dalam konseling rumah tangga saya selalu bilang, sebenarnya milik Tuhan itu semuanya. Kan kita percaya semua milik Tuhan. Amin. Cuma kita diajar taat, lakukan tindakan kecil. Urusan yang besar Tuhan yang akan bekerja. Saudara mau bertindak? Amin. Saudara mau bertindak? Pak Pendeta, Pak Pendeta kan tahu saya punya penghasilan. Saya cuma ada ini doang, udah datang ke rumah Tuhan ujian. Iya, silakan. Tapi kalau ada hal yang Tuhan titip, yang jadi kepercayaan Tuhan, kembalikan sama Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Amin. Sehingga apa yang kita bilang, saya akan punya besar. Maka bukan sekedar kita nyanyi bilang Tuhan kita besar. Betul-betul besar terjadi atas hidup kita. Saya mau ajak saudara kasih Tuhan di tempat ini. Bukan hanya saya yang sebagai gembala dan yang melayani. Yang hanya bertindak dan bergerak dengan iman. Tapi kalau kita sama-sama mau melihat sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, bagaimana janji Tuhan terjadi di atas gereja ini, maka kita pun harus bertindak bersama-sama. Kita harus bekerja sama-sama, bertindak dengan iman bersama-sama. Kita lakukan bersama-sama. Kalau kita bersama-sama, tembok Yeriko runtuh. Amin. Amin. Bukan karena Yosua tembok Yeriko runtuh, tapi karena mereka bersama-sama. Percaya mereka bersama-sama.
Mereka melakukan tindakan iman bersama-sama. Waktu mereka kelilingin tembok Yeriko, mereka kelilingin bersama-sama. Waktu kita melayani bersama-sama, berdoa bersama-sama, imani, percaya bersama-sama tentang gereja Tuhan, tentang jiwa-jiwa yang kita harus layani. Ada banyak keluarga, ada banyak generasi selanjutnya yang kita harus rebut untuk Tuhan. Maka waktu kita bergerak bersama-sama, tanpa memikirkan gini keadaan kita, tanpa kita memikirkan saya punya apa ya, aduh belum waktunya lah ya, saya ngomong aja susah, gak perlu. Tuhan pasti bisa buka jalan. Sebelum saya akhiri firman Tuhan, maafkan saya kalau panjang. Saya lagi teringat tentang Musa. Saudara tahu, ingat kisah Musa? Waktu Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk membebaskan satu bangsa. Tuhan tanya apa? Musa, apa yang kamu punya? Musa bilang apa? Tong, saya nggak punya apa-apa. Ngomong aja saya nggak bisa. Tapi saya suka waktu Tuhan bilang gini, lempar tongkatnya. Tongkatnya jadi apa? Tapi saya benar waktu baca kisah kemarin. Iya ya, Musa kok nekat ya, kan resiko. Terus Tuhan bilang, Musa sekarang pegang itu ular. Kan dia tahu itu resiko. Halo? Resiko nggak? Resiko. Saudara mau pegang ular nggak? Resiko. Saya lihat di YouTube ya, banyak orang kalau pegang ular, dia tidak pegang ekornya. Tapi Tuhan bilang pegang ekornya. Resiko nggak? Resiko. Mati nggak itu nanti? Mati. Tapi Musa cuma amin. Ini cerita kadang-kala kita pikir gitu, iya cuma cerita loh. Saya lihat, iya. Karena ini udah dibalik dari kebiasaan alam yang dilakukan Musa. Dia pegang aja itu buntut ularnya. Pada resiko mati. Sama kayak Esther. Tapi ular berubah jadi tongkat kembali. Dia siap membebaskan satu bangsa. Amin. Amin. Kadang-kala Tuhan tuh ajar kita gitu. Saya tahu ada resikonya. Tapi jauh lebih berisiko kalau kamu gak melangkah. Bertindaklah mulai sekarang. Sambil bangkit berdiri bilang sama kanan kiri, mulai sekarang kita harus bertindak. Amin. Kita keluarga harus bertindak. Amin. Gereja ini harus bertindak dalam iman. Kita doakan anak kita, suami istri, cucu kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang besar akan terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dalam setiap perkaraku, kutemukan Kau setia Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Dalam setiap perkaraku, kutemukan Kau setia. Tangan Tuhan, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku dalam setiap perkaraku, kutemukan Kau setia. Tangan Tuhan segenggam hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya
percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagi Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan, buka jalan. Amin, amin. Bagi semua yang percaya janjinya, Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari tundukkan kepala saudara, datang kepada Yesus hari ini. Sama seperti Esther, sama seperti Daud, sama seperti Musa. Apa yang ada dalam hidup saya dan saudara, Tuhan katakan, melangkah saja, bertindaklah dalam iman. Ada banyak firman yang kamu sudah dengar, kenapa gak kamu kerjakan? Lakukan saja firman itu dengan setia. Walaupun mungkin langkahmu hari ini kecil, tindakanmu tindakan yang kecil, gak terlihat oleh banyak orang. Setia aja di situ, setia aja di situ. Lakukan terus di situ bagianmu. Karena yang besar itu biar jadi bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dia yang sudah tetapkan kau punya masa depan. Dia yang sudah buat usia kita sampai di mana. Dia sudah tahu. Yesus katakan setia di situ. Kerjakan dengan setia. Kalau Tuhan ingatkan kita hari ini juga, apa yang jadi milik Tuhan kembalikan saja. Gak usah terlalu khawatir dan takut. Gak usah jadi bimbang. Karena Tuhan bilang, aku yang memberkati engkau. Aku yang memberkati engkau. Aku pasti memberkati engkau. Yesus tidak pernah berhutang buat saya dan saudara. Penyediaannya selalu cukup buat kita. Jangan ragu melangkah. Kalau kau sudah dengar firman mereka katakan, tubuhmu itu bait Allah, sembuh. Bergerak saja, lakukan saja yang baik di hadapan Tuhan. Dan yakinlah Yesus sudah sembuhkan sakitku. Walaupun aku lihat hasil labnya belum ada yang berubah, tapi aku percaya Yesus sudah bilang sembuh. Aku pegang itu. Tuhan sanggup buka jalan, bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan sanggup buka jalan, amin, amin. Bagi semua yang percaya janjinya, Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pegang di mana yang saudara sakit hari ini. Angkat tanganmu yang kiri kepada Tuhan. Pegang dengan tangan kananmu. Belajar bertindak dengan iman. Bilang, Yesus, aku percaya aku pasti sembuh. Apapun sakitku hari ini aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Dalam nama Yesus aku sembuh. Aku yakin aku bertindak dalam iman. Dalam nama Yesus aku sembuh. Kekuatan pertolongan tersedia bagiku. Dalam nama Yesus aku sembuh. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesus buat perkenananmu Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu yang luar biasa, menyembuhkan kami semua hari ini, memulihkan kami semua Bapa. Kami sembuh, kami sehat, kami kuatkan Engkau. Kami mau terus berlangkah melayani Engkau, bertindak memenangkan banyak jiwa buat Engkau Yesus. Tidak ada perkara yang lain kami lakukan selain kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami, Engkau ajaib buat kami. Teguhkan terus hati kami untuk percaya dengan firman-Mu ya Bapa. Tidak ada yang lain ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup
buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini ya Allah, yang mengajarkan kami dan meneguhkan kami bahwa berartinya hidup kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami boleh mengimani setiap perkara yang kami alami akan kami lalui bersama dengan Tuhan, akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Sekalipun mata manusia kami melihat bahwa hal-hal itu belum terjadi dalam kehidupan kami, akan sulit terjadi, tapi firman-Mu mengingatkan akan kami semua Tuhan, bahwa kami harus percaya kepada Allah yang hidup. Walaupun tidak kelihatan, tapi kami percaya. Walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya. Kami bawa iman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Teruskan Tuhan, berikan kekuatan hingga iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan di dalam iman itu kami boleh berbuat, kami boleh melakukan tindakan-tindakan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan pakai senantiasa Bapak Gembala kami Pak Haryanto Simanjuntak. Semakin lagi Tuhan memberikan hal-hal yang terbaik baginya, berikan hikmat baginya senantiasa Tuhan. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan yang baik Tuhan berikan bagi Gembala kami, hingga Pak Haryanto boleh melayani seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kuat kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan, hingga kami terus jemaat-Mu boleh dibawa ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keluarganya Tuhan Yesus berkati, buat keluarga besarnya juga Tuhan Yesus berkati. Terus Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak sebagai alat-Mu yang luar biasa Tuhan, menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan, hingga semakin banyak jiwa dibawa dan dimenangkan kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Pak Haryanto, Ibu Dormi, dan seluruh keluarga besar. Terpujilah nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman pada minggu yang akan datang. Yang pertama adalah ibadah doa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, bertempat di keluarga Bapak Agus, Rusunawa Penggilingan, Tower E1, lantai 14 nomor 7. Ibadah doa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 pukul 7 malam di tempat keluarga Bapak Agus, Blok E1 lantai 14 nomor 7. Bagi keluarga-keluarga yang ada di Rusunawa, kami berharap bisa bergabung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober di keluarga Bapak Agus. Lalu pada hari Kamis malam, setiap Kamis malam ada doa puasa yang dimulai dari terakhir makan malamnya hari Kamis, lalu berbuka puasa di tempat masing-masing hari Jumat jam 4 sore. Ibadah raya minggu yang akan datang
jam 4 sore di tempat ini, disertai dengan ibadah anak. Puji Tuhan, itu saja pengumuman pada minggu ini. Kita akan berikan persembahan bagi Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan bagi-Mu ya Allah, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan pakai untuk semakin bertumbuh lagi ya Allah, semakin besar lagi pelayanan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, haleluya. Bilurnya sungguh heran, haleluya. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus tertolong. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Haleluya. Haleluya. Kita punya obat yang mujarab. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Amin saudaraku. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hari baru. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. 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 Tiada seperti akhiri ibadah yang diberkati oleh Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang kami kasihi, yang tidak bisa hadir, yang masih juga ada di rumah sakit atau di mes-mes rumah sakit. Kami berdoa mengangkat tangan kami buat Ian Tuhan dalam nama Yesus. Pemulihan yang sempurna Yesus kerjakan dalam hidupnya Bapa. Izinkan Ian bisa sungguh-sungguh pulih dari kesehatannya, dan dia bisa melanjutkan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan atas hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, pulihkanlah Tuhan Yesus ia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu mengalir atas hidupnya Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus,
buat mama dari Adit juga Tuhan. Kami bawa orang tua kami di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau bekerja melampaui akal kami Bapa. Tidak ada yang mustahil buat kuasa-Mu terjadi Tuhan. Sakit apapun Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Urat-uratnya Tuhan, apa yang menyebab dia alami kejepit Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami hikmat untuk menuntut orang tua kami ini ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Engkau akan memulihkan dengan sempurna Tuhan. Kalau Engkau izinkan ada dokter untuk melayani dan melakukan sebagai alat-Mu, biarlah Engkau yang menolong dan melakukannya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Bapak, terima kasih buat Ibu Krista juga, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan hamba-Mu ini Bapa. Enggak kesehatannya hari ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Jangan biarkan dia terus ada di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kami tahu Tuhan Yesus, seperti firman-Mu hari ini mengajar kepada kami, walaupun ada risiko yang kami harus hadapi, tapi kalau Tuhan hadir menyertai Ibu Krista, dia akan jadi pemenang di dalam nama Yesus. Beri pemulihan Tuhan, beri kekuatan yang baru Bapak. Terima kasih Yesus. Maka setiap kami yang ada hari-hari ini Tuhan, Engkau yang sudah pulihkan kesehatan kami, Engkau yang sudah sembuhkan sakit penyakit kami, izinkan kami terus melayani Engkau Yesus. Buat keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir hari ini, kami berdoa apapun keadaan mereka, apapun yang mereka sedang kerjakan hari ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Jumpakan kami kembali di minggu ke depan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Anak-anak kami sepanjang minggu ini, mereka sekolah, mereka melakukan pendidikan mereka, semuanya di dalam berkat Tuhan. Tuntunan Tuhan yang luar biasa. Lindungi, jauhi mereka dari hal-hal yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapa. Usaha pekerjaan kami juga Tuhan tolong kami. Apa yang kami kerjakan melalui tangan kami dibuat berhasil oleh berkat Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh benar, sungguh besar kekuatanmu. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh benar, sungguh besar perbuatanmu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,